Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ni hao Happy Humans, ketemu lagi sama aku Ayu yang ditemani sama member baru di Ruang Tangga Prasa. Member of Liberation Clubs juga loh, dan yang paling muda bergabung di Tangga Prasa, Muklis. Hai Muklis. Hai Ayu, gimana kabarnya nih? Aku baik-baik aja nih, kamu gimana kabarnya Muklis? Baik juga dong. Gimana masuk Liberation Club? Hah? Liberation Club? Apaan tuh? Loh, kamu itu kan Pak Wannabe kan? Bercanda. Emang asik banget sih ya Happy Humans ngobrol-ngobrol tentang drama Korea. Iya kan? Tapi episode Ruang Tangga Prasa kali ini gak akan ngobrolin drama Korea, gak akan ngobrolin Liberation Club, gak akan ngomongin Pak Gu gitu ya. Tapi kita akan ngobrolin soal drama tetangganya drama Korea nih, yaitu drama Cina. Ada siapa aja sih tamu Ruang Tangga Prasa kali ini, Muklis? Kita punya 2 host Tangga Prasa nih, yang ternyata mereka berdua juga pecinta drama Cina. Mereka adalah Eka dan Bex. Iya, betul banget nih kalau misalkan aku lagi ngobrolin soal drama Korea sama Radia, biasanya nih Mbak Eka nih sama Mbak Bex tuh udah langsung ngomongin drama Cina gitu kan. Nggak mau kalah ramenya gitu ya. Gimana? Halo Mbak Eka, halo Mbak Bex. Halo. Ni hao ma. Ni hao gitu ya. Tadi udah cocok belum tuh aku di awal ngomong soal ni hao? Ngomongnya sih cocok ya, pengantarnya aja yang nggak enak ya kan. Kan kita mau ngomongnya Dracin. Betul, itu pengantarnya emang sengaja dibuat biar agak membuat bingung Happy Human ini mau ngomongin drama Korea mau drama Cina gitu kan, ada gimmicknya sedikit. Oke, Mbak Eka sama Mbak Rebecca apa kabar? Bagaimana drama-drama kehidupan ini? Drama kehidupan masih berjalan dan kita sebagai artis profesional ya Bex ya, artis-artis golongan A-list tentu bisa menjalaninya dengan baik dong. Gimana Bex? Mantul, betul sekali. Tergantung genrenya ya, kita lagi di mana ya? Oh, baik. Drama kehidupan juga itu udah tergantung genrenya ya, sesuai sama drama Cina. Oke, Happy Human, jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Eka dan Bex tentang bisa nggak sih belajar HAM dari drama Cina? Langsung masuk ke episode kita kali ini. Oke, Happy Humans, balik lagi ke diskusinya langsung gitu ya, ngobrol-ngobrolnya langsung sama Eka sama Bex soal drama Cina. Tadi kan Bex udah ngomongin nih, drama kehidupan ini tergantung dari genrenya. Udah kayak drama Cina punya genre masing-masing. Di drama Cina itu ada genre apa aja sih sebenarnya? Eka sama Bex mungkin bisa cerita sama aku ya, terutama juga sama Happy Humans. Kalau Chinese drama atau Dracin begitu, itu genrenya memang ada beberapa nih, Ayu dan Muklis. Ada yang sangat spesial, yang pokoknya patron terbaiknya itu memang di Dracin, yaitu Wuxia dan Xianxia. Apa sih Wuxia itu? Wuxia itu drama Cina yang menonjolkan sisi bela diri. Jadi banyak sekali adegan-adegan seni bela dirinya ya, terutama yang khas dari Cina. Kalau Xianxia itu drama Cina yang bela diri tapi juga memasukkan unsur-unsur mitologi Cina. Kayak gitu. Nah, selain dua genre ini tentu saja ada genre-genre yang lain yang kita sebenarnya sudah kenal karena sama ya, ada romance, ada horor, ada thriller, ada history gitu. Nah, yang history ini juga spesial nih kalau Dracin karena mereka mengangkat sejarah-sejarah baik yang
10-20 tahun ke belakang sampai yang masih zaman dinasti-dinasti kayak gitu. Tapi memang ya kalau aku itu penggemar wuxia. Nah, walaupun kita ngomongin ini nih, aku dan Bex sama-sama penggemar Dracin nih, tapi genre kami berbeda. Kalau aku itu wuxia garis keras ya. Kalau Bex itu berbeda. Ayo Bex, tambahin Bex soal genre Bex. Kalau aku hampir semuanya sih, sama kayak Eka, nonton juga yang wuxia, terus tadi apa satu lagi? Kayak Kak lupa. Terus Xianxia. Karena aku suka nontonnya aja. Terus yang history itu aku suka banget karena mungkin dulu kayak kalau nonton history boring banget ya, tapi ternyata enggak loh gitu. Pas nonton tuh akhirnya Eka aja juga suka gitu, salah satu serial yang aku suka. Terus dia juga yang modern itu juga dia punya kayak tematik psikologi juga ada, kedokteran juga ada gitu. Jadi nggak cuman based on romance aja gitu. Jadi apa ya, banyak banget sih kita bisa belajar juga gitu loh dari situ. Ternyata nggak cuman dapat hiburannya, tapi juga dapat something value gitu dari situ. Ternyata banyak banget ya genre-genre drama Cina. Kalau boleh tahu, mbak-mbaknya nih lagi nonton drama Cina apa sih? Coba dong jelasin. Kalau aku terakhir Who Rules the World. Ini boleh nyebut merek nggak? Jadi itu karena tayang di Netflix ya. Gak apa-apa kali ya, karena kan kita juga buat ini doang ya, bukan doang ya, apa buat edukasi aja gitu ya. Kan. Jadi betul. Karena ada di situ juga jadi mudah ya gitu ya, untuk aksesnya gitu. Jadi kalau ada yang mau nonton juga gampang bisa, salah satunya situ. Nah, terakhir itu sih. Cuman kalau yang berkesan sih masih yang sebelum aku nonton itu. Eka nih lagi nonton apa? Oh, kalau aku untuk Who Rule the World aku belum nonton nih Bex, walaupun itu sebenarnya genre aku banget ya. Nah, tumben-tumbenan ini aku Bex, aku lagi nonton yang modern, meskipun ini ya tukeran kita ya. Drama, betul tukeran. Meskipun ini dramanya nggak baru, tapi aku bisa relate banget. Ini soal ada 2 drama yang aku lagi tonton sekaligus, yaitu Love is True sama Out of Joy. Nah ini pemainnya sama ini si Liu Tao. Kenapa sih aku bisa relate? Karena di situ tuh menceritakan sosok perempuan pekerja. Jadi bisa relate banget gitu kan, tau lah ya. Iya, kadang kalau relate banget itu jadi kayak apa ya? Jadi nontonnya tuh dengan penuh perasaan gitu ya. Mungkin di drama Cina juga gitu ya. Nah kalau soal apa namanya tuh, soal drama yang tadi, kira-kira itu tuh bisa ceritain nggak sih? Kalau aku kan bukan penonton drama Cina ya, Eka dan Bex gitu. Terus taunya juga tadi sempet ngobrol-ngobrol sama Muklis, drama Cina tuh apa ya, Andy Lau gitu kan. Terus Bibi apa Muklis tadi, Bibi Bibi Lung. Nah iya, Bibi Lung, terus apa gitu kan. Nah masih kayak gitu nggak sih drama Cina tuh, masih Andy Lau gitu, terus masih soal Bibi Lung itu gitu. Terus ceritanya tuh yang lagi ditonton tuh drama Cina tuh tentang apa aja sih? Itu tuh tentang apa gitu ceritanya? Wah, referensi kalian lama sekali ya. Tahu nomornya Kak. Ketahuan banget ya Bex ya. Ketahuan nggak pernah ngikutin nih. Sekarang udah banyak banget perkembangannya. Nah kalau ngomongin Idi Chan sama Andy Lau itu berarti kan Return of the Condor Heroes ya. Itu udah dibikinnya tahun 80-an. Memang tayangnya di Indonesia tahun 90-an. Dan tahu nggak sih, film soal itu tuh udah dibikin 9 kali loh. Dan remake-nya ya. Remake-nya betul. Jadi sebelum Andy Lau 9 kali, bukan cuma di Cina doang? Atau gimana? Sebentar, sabar. Jadi sebelum filmnya Andy Lau itu sudah ada film sebelumnya yang soal Return of the Condor Heroes, dan setelah Andy Lau berarti ada 7 film lainnya. Ini juga berlaku untuk film ini ya, kayak itu Ular Putih juga.
Jadi banyak sekali di remix. Nah, kalau kita ngomongin Dracin, Muklis dan Ayu, ini bukan hanya sekedar Cina yang mainland ya atau daratan Cina, tapi juga film-film yang berasal dari Hong Kong. Yang sekarang sih Hong Kong udah masuk di Cina ya, beda dengan zaman kita, zaman Andy Lau dulu tayang itu kan masih berdiri sendiri. Kemudian ada juga yang dari Taiwan dan juga ada yang dari Singapura. Jadi kita tidak hanya membicarakan satu negara, tapi ada banyak negara yang memang memproduksi drama Cina ini kayak begitu. Terus saat ini tentu saja sudah banyak aktor, aktris yang baru-baru. Ceritanya juga tadi ya tergantung genrenya. Ada yang kehidupan modern yang sangat relate, yang memang menyesuaikan dengan pangsa pasar gitu ya, kayak ini tuh saingan beratnya drakor ya kalau aku lihat itu. Kalau di grup-grup yang dracin di Facebook gitu tuh udah banyak yang mulai beralih nih, karena memang mirip ya, pengerjaannya itu mirip dengan drakor yang baik, terlebih drama-drama yang dibuat yang kalau istilahnya itu level S+ ya, menggunakan artis-artis level A, budgetnya tinggi kayak gitu tuh pasti banyak disukain juga. Kemudian tapi mereka tetap nih memproduksi juga drama-drama yang genre yang lain juga ya, tidak hanya modern kayak wuxia, xianxia, history, itu tetap diproduksi juga. Dan kadang-kadang juga ada yang diproduksi dengan S+, budgetnya sangat luar biasa, dengan artis-artis yang luar biasa, karena memang pangsa pasarnya besar nih, Muklis dan Ayu. Dari asalnya aja tadi udah ada 4 negara ya, tambah Indonesia, tambah mana. Jadi memang pangsa pasarnya besar untuk masing-masing genre. Kalau aku yang aku tonton berkesan tuh banyak sih ya. Cuman nih yang tadi aku habis searching inget-inget lagi gitu. Banyakan sih kalau dari Dracin nih 3 sih kayaknya. History, terus yang modern itu tentang segmented tadi yang tadi aku sebutin kayak psikologi. Jadi dia kayak ngasih tahu betapa pentingnya juga mental health gitu dengan salah satu profesi, terus juga ilmu kedokteran gitu. Nah kalau history itu sama kebanyakan genre sih, kebanyakan itu ini gender uniknya di Chinese drama ini, tentang memperjuangkan gender di dalam drama itu aku perhatiin banyak banget. Salah satunya Nothing Gold Can Stay, itu 2017, dia menceritakan pengusaha sukses pertama perempuan di Cina daratan gitu. Jadi gimana dia berjuang, di underestimate sama keluarganya, sama orang-orang di sekitarnya, sampai dia jadi sukses gitu. Jadi benar-benar ini kisah nyata gitu dari orang yang benar-benar ada. Terus juga ada, kita juga bisa sambil ngulik cerita gitu, jadi penasaran kisah aslinya tuh kayak gimana. Sama ini kaisar pertama, mungkin satu-satunya malah di China itu Wu Zetian. Aku nggak tahu bacanya Wu Zetian atau Wu Zetian. Dia jadi satu-satunya kaisar perempuan, dan itu sejarah juga kayaknya agak mainkan di situ, karena di kisah nyatanya ada kayak semacam dokumenter yang mengatakan kalau nggak salah terkenalnya dia kejam gitu, kaisar perempuan yang kejam, padahal kisah nyatanya tidak seperti itu gitu. Ada ahli sejarah yang lain mengatakan gitu. Jadi kayak ada hal yang mengulik kita untuk pengen cari tahu gitu di situ. Terus yang unik lagi mungkin ada satu serial modern, You Are My Hero, itu 2021, masih baru, tahun lalu, tentang kedokteran. Jadi di situ ada cerita, ini agak spoiler dikit karena cuma part of 1 aja ya, nggak apa-apa ya cerita dikit. Jadi dia ada satu korban yang masuk rumah sakit, yang satu penjahat, yang satu orang jahat, yang satu anggota kepolisian SWAT-nya China gitu. Mana yang harus
sembuhkan dulu gitu kan. Dari tim SWAT-nya bilang sembuhin temen saya dong gitu, dia kan orang jahat. Sedangkan dari dokternya bilang itu dia ngasih tahu deklarasi Jenewa kayaknya soal bagaimana dokter itu nggak boleh berpihak sama orang. Dia tidak melihat dia latar belakangnya siapa, apakah penjahat atau siapa, tapi berdasarkan kesehatannya dia gitu, siapa yang pertama kali atau yang jadi pertimbangan untuk diselamatkan gitu. Jadi benar-benar prinsip universal hak asasi manusianya ada banget gitu loh di situ. Mungkin itu ya salah satu yang aku ingat juga. Ada juga sih Royal Feast terakhir itu tahun 2022 nih baru. Royal Feast itu tentang ada salah satu perempuan yang masuk istana jadi orang dapur. Dia pengen sukses aja di dapur gitu, padahal dia jatuh cinta sama calon raja atau pangeran yang bakal jadi raja dan saling suka juga, tapi dia nggak mau dijadiin selir karena dia tahu selir itu kehidupannya tidak seperti dalam kurungan gitu, tidak bebas. Sedangkan dia itu orangnya kritis banget gitu, jadi isu gendernya sangat kuat gitu di situ. Bagaimana dia berusaha menjadi orang wanita yang berdikari gitu dalam karir, pengen sukses dalam karir, pengen jadi orang nomor 1 di dapur, ketimbang jadi selir yang mungkin kelihatannya santai padahal sebenarnya ada kungkungan penjara. Bahkan paling seremnya itu adalah ketika raja mati nanti, ketika dia nggak punya anak, dia harus ikut masuk dalam kubur walaupun dia nggak sakit nggak apa gitu. Itu sih yang aku ingat. Bex ini kayaknya visioner banget ya Muklis ya, karena pertanyaan selanjutnya nih yang mau aku tanya ini adalah soal nilai-nilai HAM. Tadi kan Bex udah cerita sedikit nih soal ternyata ada kok nilai-nilai gender yang diperjuangkan gitu. Terus kemudian juga bahkan ada soal keberpihakan terhadap untuk penjaminan terhadap hak atas kesehatan misalkan dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan kita selanjutnya nih, baik sama Eka soal nilai-nilai HAM. Ada nggak sih sebenarnya nilai-nilai HAM yang Eka sama Bex dapat mungkin bisa lebih jelas dan lebih panjang gitu dari drama Cina yang ditonton. Terus drama Cina apa aja? Terus nilai HAM apa sih yang bisa didapat dari nonton drama Cina itu? Mungkin bisa mulai dari Eka kali ya. Tadi kan Bex nih. Oke, kalau orang yang sudah belajar HAM itu kan sebenarnya bisa merelatekan isu apapun ke dalam, ternyata relate ya soal HAM dan sebagainya. Itu nanti kita bahas agak terakhir, tapi aku setuju banget sama apa yang dibilang Bex. Bahkan kita nggak usah tahu banyak soal HAM aja, sisi gender dari drama Cina itu kental sekali, terutama untuk drama Cina yang memang peran utamanya perempuan ya. Itu mereka sangat kuat. Tadi ada Nightingale Can Stay, kemudian Rui in the Palace itu ya, Rui Royal Love in the Palace, kemudian Story of Yanxi Palace. Itu sebenarnya bagaimana peran-peran perempuan dalam masyarakat, dalam istana, kemudian bagaimana mereka bertahan hidup. Itu tuh menjadi unsur yang kental dalam drama Cina. Dan bener banget seperti tadi yang Bex omongin gitu, bahwa kehidupan istana itu tidak segemerlap apa yang dibayangkan oleh kita gitu, terutama untuk perempuan-perempuan, untuk selir-selir itu mereka ada tingkatannya loh, Ayu dan Muklis ya, ada tingkatannya gitu. Dan ketika raja meninggal, bisa saja mereka ikut dikuburkan, bisa saja mereka dikirimkan ke ke kuil gitu untuk menjadi ini biasanya ya biksu begitu, biksuni. Nah, dan di sana itu tergantung dari dari favorit yang mana gitu. Kalau selir-selir yang favorit itu persaingan mereka akan jadi ya. Betul, persaingannya sangat kental. Ini kan sebenarnya sebenarnya saya nggak suka sih ya bagaimana perempuan dikonstruk untuk kemudian bersaing satu sama yang lain untuk mendapatkan favorit dari raja. Tapi kan ini memang gambaran di kita ya, masih sampai dengan saat ini bagaimana perempuan dikonstruksikan untuk
menjadi lebih baik dari perempuan yang lain, padahal sebenarnya kita bisa sama-sama sama-sama berjuang bersama gitu. Tapi kadang-kadang itu juga muncul ya Bex ya, kadang-kadang mereka berjuang bersama untuk mengalahkan yang jahat dan sebagainya. Ini sangat relate lah dengan kehidupan kita, padahal itu terjadi di zaman dinasti, which is udah lama sekali ya, dan ternyata ini masih sampai dengan sekarang. Kemudian seperti yang Bex bilang, kadang-kadang kita nggak bisa langsung ada unsur atau menyebutkan ini deklarasi mana, ini konvenan mana ya, tapi yang aku lihat dari drama Cina ini memang dia lebih ke sejarah, lebih ke value-value-nya mereka. Tapi value-value ini sangat merupakan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia loh gitu. Kayak saling menghargai, saling menghormati, kemudian memberikan kesempatan kepada perempuan kayak gitu. Kalau aku kan memang banyaknya nonton yang gender ya, bagaimana perjuangan perempuan di era zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, berjuang dengan keras yang masih saja mendapatkan stigma dan sebagainya kayak gitu. Dan yang aku suka itu kalau di Wuxi ya, kalau pemeran utamanya perempuan itu akhirnya mendapatkan respect dan dianggap setara. Itu aku seneng sih ya, di sana kayak gitu. Untuk prinsip dan norma yang sangat relate dengan HAM, mungkin Bex bisa banyak bercerita ya, karena dia yang tontonan genrenya lebih banyak daripada aku. Ya, paling nambahin dari yang udah aku jelasin tadi ya, dari koleksi yang aku tulis nih. Jadi ada kayak tadi kan Eka juga sempat ngomong soal selir-selir gitu. Ada satu yang isu gender yang di dalam history juga bagus, itu Queen Dugu. Jadi dia satu-satunya kayaknya pasangan yang monogami. Itu kayak wow banget sih. Kalau sekarang kan udah biasa ya monogami, tapi kalau zaman dulu kerajaan lagi itu kan kaisar kayak dituntut untuk punya selir banyak, anak banyak gitu. Tapi mereka ini sukses gitu, si Queen Dugu sama suaminya, untuk monogami, walaupun endingnya ada bad issue, tapi tetap pernikahan itu tetap mereka cuman sepasang ini aja berdua gitu. Jadi mungkin ada ya masuk isu kebebasan berpendapat dan berekspresi kalau mereka punya pendapat yang beda gitu dengan leluhur-leluhurnya mereka, dan mereka mau berdua aja gitu hidupnya. Terus ada juga tadi ada satu lagi, The Other Half of Me and You. Jadi di drama Cina ini menariknya, aku nggak tahu ini masuk apa genrenya. Jadi mereka itu udah sangat berkembang banget ya. Jadi genrenya itu sangat, yang modern pun sangat banyak gitu. Jadi ada yang suka pindah paralel dunia gitu, misalkan dari yang dunia kerajaan masuk ke dunia modern, atau dunia modern masuk ke dunia kerajaan. Nah, ini ada juga dunia paralel. Jadi dunia yang sekarang dia pindah di mana ada maskulin dan feminin gitu kan di dunia yang normal. Nah, di dunia paralel itu kebalikan, di mana yang maskulin adalah perempuan, yang feminin adalah laki-laki. Dan di situ bagus banget, walaupun dramanya cuman pendek-pendek ya, kayak cuman 5 menit atau 10 menit per episodenya gitu. Tapi gambarannya tuh sangat bagus dan real banget gitu, bagaimana gambaran perempuan ketika jadi maksudnya pria ketika merasakan jadi perempuan di dunia feminin ya gitu, direndahkan. Terus dia kalau pakai celana pendek kalau di sana kayak harus pakai celana pendek, kayak harus dilihatin sama cewek-cewek, pokoknya kebalikan lah gitu. Jadi kayak menarik banget gitu untuk bisa bikin mungkin orang-orang yang nggak sensitif sama isu gender bisa jadi, oh gini ya perasaan perempuan selama ini kayak gitu. Mungkin bisa intinya sih drama Cina itu bisa trigger kita sih untuk kayak cari tahu lebih, baik itu perasaan maupun dari si history tadi, atau tadi kayak si deklarasi Jenewa yang aku sebutin. Kayak awalnya aku nggak tahu tuh apa, tapi aku cari tahu deklarasi Jenewa tuh apa gitu. Kayak gitu-gitu sih drama Cina tuh untuk yang relate sama hak asasi manusianya.
Jadi nggak nyangka juga sih sebenarnya, karena kan kita taunya dia negara tertutup ya. Apalagi kalau pengalaman aku pas ke sana tuh kayak benar-benar Google Map aja nggak ada gitu. Tapi mereka berani juga gitu masukin beberapa isu hak asasi manusia di dalam dramanya. Mungkin ya seperti Eka bilang tadi, karena value leluhurnya itu memang sudah maju. Dan ini sih apa ya, kita juga belajar banyak dari sastranya dia, dari cara gesturnya itu punya value yang banyak ya Eka ya. Kayak kita tuh juga jadi ngedalemin, oh kalau gestur kayak gini nih maksudnya begini gitu. Menarik banget sih drama Cina buat dikulik. Aku mau nambahin dikit nih, mumpung inget tadi yang soal kebebasan berekspresi ya Bex ya. Dan kalau di drama Cina, bahkan di genre wuxia dan xianxia ya, itu ketika ada tokoh hero ya, tokoh yang sebenarnya dia laki-laki tapi ekspresinya feminim, itu tetap dimunculkan loh, tidak disensor ya. Jadi memang bebas berekspresi karena biar tidak menyalahi alur dari dramanya ya. Walaupun kita tahu bahwa semua drama Cina itu harus lulus sensor begitu ya, dan sensor di mereka sangat ketat. Bahkan sekarang sensor terbarunya adalah tidak boleh melebihi 50 episode, which is kita tahu dulu tuh Dracin itu bisa sampai 80 episode. Dan tadi yang diceritain Bex itu yang soal kaisar perempuan satu-satunya di Cina itu juga sering sekali diangkat. Dan aku juga suka tadi yang semua Bex bilang itu merupakan tontonan-tontonan aku. Sekarang itu kan ada yang namanya istilah Korean Wave, di mana budaya Korea berkembang pesat dan meluas. Tidak hanya itu juga, ternyata budaya Korea ini memiliki dampak bagi para penyuka drama Korea. Nah, kalau menurut Eka dan Beck, ada nggak sih Chinese Wave? Kemudian ada nggak sih pengaruhnya dalam kehidupan kalian berdua? Nih, Kak Eka nih yang bisa jelasin tadi. Iya. Oke. Muklis, kamu suka bakso nggak? Suka dong. Bakwan? Suka juga dong. Mie ayam? Semua suka. Pernah makan capcay nggak? Pernah juga. Nah. Kenapa? Itu kan China Wave. Saya kira kamu tahu nggak sih? Namanya aja udah dari Cina, bakwan, mie, bakso, mie, tahu, capcay, dan sederetnya itu. Muklis tanpa sadar sebenarnya China Wave itu udah long time ago ya, sejak zaman perdagangan yang masih pakai kapal, zaman leluhur kita ini Muklis udah ada yang namanya China Wave ya. Sampai Muklis tadi sampai nggak bisa bedain ya, ini sebenarnya budaya asli kita atau sebenarnya gabungan atau inkulturasi. Terlebih kalau kita besar di Betawi, itu udah mix banget antara Cina, Arab, kemudian budaya Betawi asli kayak gitu. Itu saking lamanya China Wave sudah ada gitu. Dulu yang membawa memang bukan pemain-pemain drakor nih Muklis, bedanya di situ ya, bukan pemain drakor, bukan penyanyi-penyanyi K-pop seperti Korean Wave, tapi yang membawa adalah para pedagang-pedagang yang jadi memang tidak langsung gelombang besar begitu ya, tapi tapi banyak yang akhirnya kita terpengaruh. Nah, sekarang ini ketika ada Korean Wave, kemudian kan Cina juga semakin berkembang ya, dan dia kan negara yang memang bisa membuat apa saja gitu. Apapun yang dibuat oleh negara lain dia bisa menyainginya. Makanya dia juga akhirnya mengembangkan drama-dramanya. Apakah drama-drama tersebut mempengaruhi kehidupan aku personally? Ya, kalau dari segi kuliner udah dari dulu kan, karena kan emang aku penggemar Chinese food, capcay dan sebagainya ya. Nah, kalau dari segi yang lain apa sih? Aku tuh jadi banyak belajar loh Muklis, banyak sekali belajar soal sejarah Cina, soal dinasti-dinasti. Ada berapa dinasti sih di sana? Seumpama yang Nothing Gold Can Stay tadi ya. Kemudian aku akan membrowsing nih, ini tuh konteks sejarah
sejarahnya apa, konteks budayanya bagaimana pada waktu itu. Kemudian ketika aku nonton soal Out of Joy atau Love is True, ini gimana sih sebenarnya perempuan di Cina zaman sekarang itu kayak gimana, perempuan pekerja di Cina itu zaman sekarang seperti apa, kayak gitu. Bahkan sampai belajar ini ya, ketikan Korean Wave itu sempat di-ban juga ya di Cina. Terus bagaimana struggling ini ya, entertainment di sana, bagaimana dunia entertainment di sana yang ternyata persaingannya nggak kalah menegangkan daripada Korea, bahkan bisa dibilang lebih ini ya, lebih kenceng lagi nih persaingannya. Cancel culture-nya itu luar biasa. Karena miliaran orang. Betul banget. Dan sekali kena itu untuk race lagi itu udah susah banget dah. Bahkan even isu-isu yang dia, maksudnya hal-hal yang dia lakukan sebelum dia terkenal itu kalau sampai diketahui publik itu cancel culture-nya luar biasa di sana. Bisa sampai di-ban gitu. Dan aku belajar juga bagaimana sih sebenarnya apa ya namanya, tidak hanya dinasti, tidak hanya sejarah, tapi di Cina itu kan drama-drama ini sensornya sangat luar biasa ya. Semua harus lulus sensor dulu baru bisa ditayangkan. Bagaimana sipolnya di sana sangat dibatasi begitu. Tapi dari unsur gender itu kan ternyata ada hal-hal yang kuat juga. Kemudian dari segi ekosop itu ternyata mereka ini juga ya, maksudnya ada beberapa yang bisa kita ini ya, bisa kita pelajari ya. Mungkin nantinya kita bisa praktekkan begitu. Bagaimana akhirnya kemajuan di Cina, kemudian membangun daerah-daerahnya. Kalau dulu kan sangat spesifik ya, di Beijing atau di Shanghai yang maju. Kalau sekarang kan hampir semua daerah dia dibangun gitu. Dan ini sebenarnya kalau kita mau bandingkan dengan di Indonesia, ini kan juga yang sedang kita alami ya. Bagaimana pembangunan ini mulai diratakan begitu, sehingga yang maju tidak hanya satu daerah. Bagaimana segi-segi bukan berarti di sana tidak ada slum area juga, tapi bagaimana melihat pemerintah Cina berusaha memperkuat pemenuhan hak ekosop. Ini uniknya ya, bagaimana melihat pemerintah Cina memperkuat pemenuhan hak ekosop tapi masih mengekang juga hak-hak sipolnya. Itu tuh lucu, menarik gitu untuk disimak gitu. Meskipun melalui drama, tapi kita jadi kemana-mana gitu belajarnya. Ya nggak, Bex? Ya, setuju banget. Jadi uniknya itu juga dramanya itu menyebar loh ya. Kalau kita kan ini lesson learn buat kita di Indonesia juga gitu. Jadi aku kalau nonton drama modern itu setting kotanya tuh nggak selalu Beijing dan Shanghai gitu. Ada kota-kota lain yang kita tuh bahkan belum pernah dengar gitu. Jadi bisa kota ini kayak gini bentukannya atau budayanya begini gitu. Jadi sangat beragam, sangat ke banyak kota gitu bisa syutingnya. Jadi di Indonesia kan juga kotanya sangat banyak ya. Jadi jangan Jakarta sentris aja gitu untuk drama-drama modernnya gitu. Terus juga ngulik sejarah yang kayak lagi-lagi aku bilang gitu. Itu trigger aku untuk kayak pengen tahu. Jadi nggak cuma nonton, nggak cuma terhibur, tapi pengetahuannya pun dapat. Oh, konteks memang sejarahnya waktu itu kayak gini, begini, tahun apa. Terus yang pakai Cina-Cina yang Chinese yang botak itu di tahun berapa sih, atau Chinese yang masih ada rambut tanpa botak setengah itu di kapan, itu bedanya kapan gitu. Terus baju-bajunya juga kalau si China Wave-nya yang modern, yang selain Eka bilang tadi kalau itu udah dari dulu, tapi kalau modernnya ketika kita nonton ya itu salah satunya gitu, bahasanya. Jadi kita bisa tahu bahasa Cina sedikit-sedikit. Terus kedua sama lah ya, seperti kita nonton Korea juga kan jadi tahu gitu, annyeonghaseyo, sarange gitu kan. Sama di China juga lama-lama kita bisa bahasanya mereka gitu. Terus makanannya kayak Royal Feast itu kan karena istana dapur istana gitu. Jadi kita
wah ngiler sama masakan-masakan yang mungkin kita belum pernah cobain sebelumnya gitu. Jadi pengen nyobain. Terus kalau di Nothing Gold Can Stay karena dia itu pengusaha kain atau pakaian gitu. Jadi awalnya yang aku nggak tertarik sama baju China yang rock yang megar itu, lama-lama nontonin itu karena dia tuh 80 episode kali ya Eka ya. Jadi lama-lama kita ke-trigger, kepalanya kecuci otak juga sampai pengen beli. Ya ampun itu baju-bajunya itu gitu. Cheongsam yang two-piece. Jadi bawahnya tuh roknya megar-megar. Jadi kalau jalan tuh kayak anggun gitu loh cewek itu. Bahkan kayak ada kayak lonceng atau kayak apa gitu yang gantung-gantung di roknya tuh lucu banget gitu. Jadi itu sih yang kayak China Wave itu ada, dan global fansnya makin banyak. Bahkan banyak yang kayak bilang aku lebih suka nonton China drama gitu daripada Korean drama. Bahkan orang Korea sendiri juga nonton Chinese drama gitu. Jadi mungkin juga salah satunya karena Cina ini ada yang ringan juga gitu. Jadi kadang mungkin kita yang malas mikir gitu, pengen yang tontonan yang ringan tuh juga bisa cobain gitu Chinese drama ini gitu. Oh iya, satu lagi nih. Oke. Muklis, kamu tau nggak? Aku tuh sampai bisa bedain pakaian perempuan dinasti Tang sama perempuan dinasti Qing gara-gara nontonin Dracin. Gimana? Nggak, kita belum ngomongin soal Cheongsam ya. Cheongsam ada two piece, one piece. Aku tuh sampai bisa bedain pakaian tradisional yang namanya Hanfu, Muklis. Itu yang gimana sih dinasti Tang, gimana dinasti Qing. Saking terpengaruhnya ya. Ya, kayaknya kalau Muklis, kalau One Piece suka nih. Tapi udah nggak ada dinasti-dinasti lagi, Mbak. One Piece-nya ya. Kalau One Piece, kalau aku kan Avatar kalau Muklis kan nontonnya One Piece. Oke, menarik banget ya Eka sama Bex. Aku yang bukan penonton, bahkan nggak pernah nonton drama Cina, jadinya jadi mulai tertarik gitu. Tertarik dengan ceritanya Bex sama Eka tadi. Dan agak kaget juga ya, drama Cina sampai 80 episode, ya Allah. Ternyata penonton drama Cina juga penyabar gitu ya, nontonin 80 sampai 80 episode, udah kayak sinetron kita aja mungkin ya yang ratusan episode. Nah, anyway, tapi aku pertanyaan terakhir nih ya, Muklis ya, buat Eka sama Bex. Tadi udah sempet sih disinggung sama Eka soal sebenarnya negara China ini secara sipol mereka sangat dikekang dan yang lain, tapi untuk ekosopnya maju. Nah, kita pengen tahu nih komentar dari Eka sama Bex aja nih kan. Kita tahu lah semuanya gitu kan, kayak Cina itu dianggap sebagai pelanggar HAM, negara pelanggar HAM, nggak ada Human Rights Commission-nya dan yang lain-lain. Sebagai orang yang bekerja di NHRI, kemudian melihat itu gimana, dan ternyata dalam drama-drama Cinanya justru malah kita banyak belajar gitu tentang bagaimana penguatan isu gender dalam setiap drama, lalu kemudian ekosopnya juga itu yang selalu ditonjolkan gitu, meskipun misalkan sipolnya mungkin disembunyikan atau apa. Gimana sih tanggapannya? Pertanyaan terakhir untuk Eka dan Bex. Aku dulu kali ya, karena aku nggak tergabung dalam forum-forum, jadi aku memang benar-benar pure menikmati si Dracin ini gitu. Mungkin Eka yang bisa lebih jelasin lebih dalam karena Eka ada di dalam beberapa forum. Nah, kalau aku ngelihatnya sendiri, yaitu aku lebih ke apa yang bisa lesson learning yang aku pelajarin aja gitu dari situ. Tapi memang aku tahu gitu kan, beberapa kayak isu-isu kemarin gitu kan, COVID, banyak yang terkekang gitu sih di sana. Tapi kalau misalkan memang ada satu hal yang kita bisa pelajarin dari Dracinnya sendiri, ya why not gitu. Karena memang mungkin yang kayak Eka bilang tadi, ini kan sensor ketat gitu, sampai dia bisa tayang, berarti itu kan sudah, ini kan sensor pasti pemerintahnya yang pegang gitu, berarti memang udah diizinkan gitu isu-isu si yang bisa lolos ini gitu. Jadi itulah yang bisa berkembang di drama-drama Cinanya gitu. Sedangkan di beberapa isu lain, bahkan yang terbaru semenjak tahun lalu ya kalau nggak salah, itu yang kayak isu LGBT itu udah mulai nggak boleh di mainland. Ya kalau bisa koreksi ya kayak jadi agak dihindari gitu, yang produksi-produksi itu lagi ditahan gitu, yang ada isu-isu seperti
bromance gitu-gitu. Nah, jadi ada yang memang bebas isunya untuk tayang, ada yang beberapa memang mungkin diketatin gitu sama mereka. Oke, aku nambahin ya, sebenarnya drama Cina itu kan mengangkat apa yang ada yang terutama yang modern ya, mengangkat apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan kita juga. Bagaimana ada gap kaya dan miskin walaupun di sana ini ya negara komunis begitu, tapi ada loh gap kaya dan miskin yang juga semakin jurangnya semakin ini ya, semakin dalam begitu. Bagaimana itu pemerintahnya berusaha untuk menyeimbangkan itu, dan aku makin merasa ya, dan mungkin terkonfirmasi di drama-drama yang ada bahwa mereka juga mulai mulai terjun ke pasar bebas gitu. Masyarakat di sana tidak lagi sepenuhnya secara ekonomi lebih ke pasar bebas, walaupun sistem pemerintahannya memang lebih ke sosialis komunis begitu. Ini perpaduan yang unik, dan bagaimana drama Cina ini digunakan oleh pemerintahnya untuk tetap propaganda, untuk tetap memang mereka tidak mengatasnamakan HAM secara langsung gitu ya, Ayu dan Muklis, tapi mereka memang mengusung nilai-nilai budaya mereka yang sebenarnya itu sangat prinsip dan norma HAM sekali. Itu yang tetap mereka jalankan sampai dengan hari ini. Bahkan beberapa tahun yang lalu, bagaimana ekspresi gender ini lolos loh pada waktu itu. Bagaimana soal LGBT diangkat walaupun dikemas secara khusus ya, nggak langsung seperti itu, lebih dibungkus bromance, tapi bromance-nya yang sangat kental gitu, itu bisa lolos ditayangkan dan akhirnya disukai oleh banyak negara. Dan ketika penggemarnya udah banyak nih, Cina malah justru jadi mengekang karena mereka nggak ingin itu yang ditonjolkan seperti itu. Jadi drama Cina di sini sebagaimana kita belajar, kalau di Korea kan NHRI-nya memang mengajak ngobrol ya para pembuat drama-drama ini. Kalau di Cina mereka tidak punya NHRI memang, tapi akademisi kemudian aktivis HAM di sana itu juga berteriak dengan kencang, dan walaupun secara sembunyi-sembunyi ya, kadang-kadang itu tetap dilakukan untuk menyeimbangkan pemerintah yang sangat mengekang sipolnya. Dan terutama drama Cina yang histori ya, nilai-nilai begitu tuh kuat sekali, menginspirasi masyarakatnya sebenarnya, kayak begitu sih. Jadi sebenarnya kalau kita belajar, kalau kita ingin mengadaptasi, kan kita nggak harus membungkus prinsip-prinsip dan norma-norma HAM itu dengan kata-kata hak asasi manusia ya, kalau kita belajar dari Dracin. Tapi bisa dari nilai-nilai yang memang ada di sekitar kita, kayak tenggang rasa, tepo seliro, dan kayak gitu tuh ditonjolkan. Bukankah itu juga merupakan nilai-nilai HAM gitu? Nah, ini nih yang menarik, nilai-nilai yang tidak usah mengatasnamakan hak asasi manusia, tapi nilai-nilai yang menjadi budaya, menjadi anutan masyarakat, tapi itu mencerminkan prinsip dan norma HAM. Dan ini kan lebih gampang diterima ya. Kalau kita ngomonginnya dalam konteks pendidikan HAM, ini bisa banget sih kita tiru. Mungkin caranya mungkin kita bisa niru nih teman kita di NHRI Korea ya, ngajak dialog para movie maker, kemudian sinetron maker kayak gitu ya. Tapi nggak usah pakai ngomongin HAM, kita ngangkat aja soal tenggang rasa, gotong royong, kayak gitu-gitu. Itu kayaknya lebih menarik daripada kita fokus kepada drama pelakor ya. Nah, jangan salah, di Cina juga ada drama pelakornya sih, tapi tapi mereka membungkusnya dengan baik sehingga perempuan yang menjadi korban itu biasanya bangkit dan kemudian menjadi
mandiri ya dan menemukan kebahagiaannya kembali. Ternyata Happy Human menarik banget ya, dan Muklis kita nggak kerasa loh, udah hampir mau 60 menit loh kita ngobrol-ngobrol ya nggak sih? Mungkin sekitar 40 menitan ya. Dan Happy Human pasti seru banget karena aku juga ngedengernya jadi rame dan jadi tertarik gitu. Mohon maaf gitu, kita coba satu drama Cina dulu yang aku tonton. Dan berbicara soal pendidikan HAM kan memang kita semua sepakat, Ruang Tangga Prasa sepakat bahwa pendidikan HAM itu perlu untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemudian juga better yang populer gitu ya, biar bukan hanya berbicara, bukan hanya hak asasi manusia secara prinsip dan nilai begitu, tapi juga justru malah agar bisa terinternalisasi gitu ya bagi kita. Dan ketika itu dibawakan atau metodenya itu di media dan metodenya dibawakan dengan populer, penerimaan bagi kita penonton, pendengar atau itu juga jadi bisa lebih masuk gitu ya. Kalau ini masuk Pak Eko gitu ya, jadi lebih cocok. Oke, makasih banyak Eka dan Bex sudah nemenin aku sama Muklis di episode kita kali ini. Dan kita happy banget karena ternyata memang ya Happy Humans host-hostnya Tangga Prasa tuh nggak cuman host aja gitu, tapi semuanya pada matang gitu ya, pada keren banget deh host-host kita ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi dan ngobrolin ke depannya soal pendidikan HAM yang lebih populer. Tentu saja kita bisa belajar dari drama Korea, drama Cina, dan mungkin nanti bisa drama Taiwan, karena aku malah beberapa kali nonton film-film di Taiwan ya, dan itu bagus-bagus. Oke deh, Muklis kayaknya udah ya episode kita kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat Eka dan Bex, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bex dan Eka sehat-sehat selalu. Dadah. Happy Humans, terima kasih banyak telah mendengarkan podcast Ruang Tangga Prasa kali ini. Episode bisa nggak sih gitu belajar dari drama Cina, belajar HAM dari drama Cina gitu. Dan ternyata jawabannya adalah bisa banget, karena banyak sekali isu-isu yang dimunculkan dalam drama Cina, isu-isu hak asasi manusia, dan harapannya kita bisa belajar dari manapun begitu, dari lewat media apapun, dan internalisasi hak asasi manusia dalam diri kita masing-masing itu adalah penting banget gitu. Dan kami tim Ruang Tangga Prasa masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Kirimkan email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Dan Happy Humans, kita ingetin lagi nih biar episode kita ke depannya semakin bagus, semakin baik, lalu kemudian terukur begitu kampanye hak asasi manusia melewat podcast Ruang Tangga Prasa ini. Kita mohon banget buat ngisi monitoring dan evaluasi podcast Ruang Tangga Prasa yang tautannya nanti kamu bisa dapetin di caption atau di narasi podcast kali ini. Ikuti juga media sosial kita di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, dan YouTube Komnas HAM Channel. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol tentu saja di live chat website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada pukul 1 sampai dengan 3 sore waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa Rabu depan pukul 16 WIB di episode Ruang Tangga Prasa seperti biasa. Salam sehat semua. Dadah. Dah.